juara 1 untuk berkas terbaik. Berkas terbaik. Nah, itu hampir Dari terbanyak. berbagai macam kampus ya? Iya. Bu? Iya, seperti KBN. Kemudian juara ketiga untuk penampilan pada saat pelan semua. Bagaimana sih pandangan judul Anda menurut hukum Islam dan hukum positif? Itu pasti bisa dijawab oleh alumni Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah itu benar-benar berkontribusi langsung dalam menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk sekarang kita ada 2 ya, bisa melalui skripsi ya, nantinya juga dalam bentuk skripsi dan juga bisa non skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Hasanuddin Bunda. Kembali lagi di Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kembali lagi bersama saya Ika Wahyuni yang akan menemani podcast pada hari ini. Oke, baik teman-teman. Kali ini kita akan mengulik salah satu fakultas yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yakni fakultas tertua Fakultas Syariah. Oke, tentunya kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih. Kita kedatangan Ibu Dekan Wadek 1 dan Wadek 3. Mari kita sapa ya teman-teman. Assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oh Ibu, saya pengen tahu nih, kira-kira tadi perjalanan menuju rektorat ini gimana nih perjalanan Ibu? Apa dari rumah atau emang dari Fakultas Syariah tadi Bu? Melewati beberapa pulau. Melewati danau. Danau pulau. Betul. Lancar. Lancar ya Bu ya? Alhamdulillah. Bapak sendiri gimana? Lancar? Sehat, lancar, menyenangkan. Alhamdulillah, menyenangkan. Alhamdulillah. Oke nih. Oh ya Bu, ini kan yang sudah saya sebutkan tadi bahwa Fakultas Syariah ini katanya adalah fakultas tertua ya Bu? Oke, mungkin boleh, pasti penasaran nih teman-teman di rumah, fakultas tertua ini jatuh kepada Fakultas Syariah bagaimana sih Bu? Sejarahnya ini Bu? Boleh Ibu Bapak yang mau jawab duluan Ibu? Oke, boleh ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. jadi sarana yang sangat representatif sekali untuk kita menginformasikan apa dan bagaimana yang ada di UIN SMH Banten. Fakultas Syariah adalah fakultas tertua di UIN SMH Banten. Fakultas di mana menjadi cikal bakal adanya perguruan tinggi negeri di Banten. Berdiri sejak tahun 1962, Fakultas Syariah menjadi tonggak sejarah keberadaan sekolah atau perguruan tinggi Islam di Provinsi Banten. Tentunya kenapa tertua? Karena saat itu hadir bersamaan dengan Fakultas Syariah di Cirebon dan Fakultas Syariah di Bandung. Dulu Fakultas Syariah itu berinduknya ke Fakultas Syariah Bandung di YIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian dengan seiring sejalan perkembangan, kemudian juga semangat bersama para pendiri UIN SMH Banten dan tentunya pendiri Fakultas Syariah UIN SMH Banten, kemudian lambat laun beralih menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, kemudian menjadi Institut Agama Islam Negeri, dan alhamdulillah sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Dan itu punya proses yang sangat bagus sekali di Provinsi Banten dengan kehadiran Fakultas Syariah di Provinsi Banten. Masya Allah Ibu ya, udah lama ternyata Bu ya. Jadi udah tua banget ya. Iya udah tua banget dari 1962 Ibu ya. Iya. Berapa tahun ya. Oh ya Bu, untuk jurusannya sendiri ada apa aja sih Bu kira-kira di sana Bu? Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya Ibu Indah Sumirna didampingi oleh Bu Wadek 1, ada Ibu Dr. Nurul Marifah, ada Wadek 3, Bapak Dr. Dede Permana. Kebetulan Pak Wadek 2 tidak bisa hadir. Jadi di Fakultas Syariah itu kita punya 3 prodi. Semuanya merupakan prodi unggulan dan kami harapkan 3 prodi ini menjawab tantangan kebutuhan masyarakat Banten khususnya dan seluruh provinsi dan internasional ya. Sehingga keberadaan kita itu bisa membersamai kebutuhan tentang bagaimana perkembangan hukum Islam dan hukum positif. Di Fakultas Syariah itu ada 3 prodi. Ada prodi hukum tata negara, ada prodi hukum keluarga Islam, ada prodi hukum ekonomi syariah. 3 prodi ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan
perguruan tinggi di Provinsi Banten. Dan alhamdulillah prodi hukum ekonomi syariah sudah mendapat capaian unggul. Masya Allah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kita bersama nih. Iya, Ibu. Alhamdulillah. Jadi di akhir tahun kemarin kami diberikan Hadiah lah, Ibu, ya. Hadiah yang indah sekali, dan itu adalah hasil kerjasama semuanya. Kerjasama semua pihak, dosen, pegawai, mahasiswa, rektor, wakil rektor, semuanya. Sivitas Akademika Fakultas Syariah dan Sivitas Akademika UIN SMH Banten mendukung sepenuhnya pada saat akreditasi lapangan hukum ekonomi syariah. Dan kami minta doanya juga, doa dan dukungan semuanya. Iya, pasti, Ibu. Semoga karena di 2 bulan atau 1 bulan mendatang kita akan menghadapi juga persiapan akreditasi hukum keluarga Islam, dan insya Allah semoga Unggul. itu juga mendapatkan unggul. Amin. Ya. Oh ya Bu, saya juga banyak mendengar nih katanya Bu, Fakultas Syariah, kenapa bukan Fakultas Hukum katanya Bu? Oke, Apa Ibu bisa mungkin memberitahu nih Bu, pemirsa yang ada di rumah, Oke. apa sih keunggulan Fakultas Syariah dibanding fakultas lain gitu Ibu? Oke. Fakultas Hukum lainnya gitu. Oke, baik. Kenapa Fakultas Syariah bukan Fakultas Hukum? Betul Ibu. Sementara gelarnya sarjana hukum. Betul. Ya. Jadi, kenapa atau kita balikan? Kenapa Fakultas Hukum? Tapi gelarnya bukan sarjana syariah. Iya, bukan syariah gitu Ibu. Itulah keunikannya di Fakultas Syariah. Nah, jadi kalau mau kuliah mendapatkan gelar sarjana hukum, tapi mendapatkan 2 keilmuan, itu adanya di Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Berarti langsung 2 sekaligus Jadi itu. langsung 2 sekaligus. Jadi ayo mari kita kuliah, kita menembak keilmuan, kita kemudian mengkaji keilmuan yang ada di Fakultas Syariah. Jadi Fakultas Syariah itu, Fakultas Syariah mendapatkan gelar sarjana hukum, itu merupakan nomenklatur dari Kementerian Agama. Dan awalnya memang itu gelarnya itu kan kita beralih ya, Iya, Bu. proses. Dulu kita mendapatkan gelar sarjana syariah, kemudian sarjana hukum Islam, kemudian ada pernah SAG juga. Tapi kemudian nomenklatur itu dirubah seiring perkembangan dan menjawab tantangan. Oke. Karena kurikulum di Fakultas Syariah itu menjadi satu kurikulum yang sangat dinamis sekali. Oke. Jadi menggabungkan antara kurikulum kurikulum hukum positif dan hukum Islam. Dan dua-duanya alhamdulillah diampu oleh dosen-dosen yang ber-STM yang sangat baik sekali. Masya Allah. Entah itu berlatar belakang hukum positif dan berlatar belakang hukum Islam. Ini ada Pak Kiai Dede yang sekaligus juga tiganya. Kemudian ada Bu Dokter Nurul, kemudian juga punya background hukum keluarga Islam. Dan itu menjadi satu sumber kekuatan di Fakultas Syariah. Karenanya kalau mau kuliah dengan gelar sarjana hukum, kuliahnya di Fakultas Syariah. Iya betul ya. Langsung 2 sekaligus tadi ya Bu ya. Betul ya. Dia bisa menjawab tantangan, persoalan, problema tentang hukum Islam, sekaligus juga bisa menjawab tantangan, problematika hukum positif yang kemudian bisa menjadi satu kompleksitas keilmuan yang baik di Fakultas Syariah. Oke. Oh ya tadi Ibu tuh sempat menyinggung katanya bagaimana sih Bu untuk kurikulum nih dari Fakultas Syariah, apakah relevan untuk dipakai di zaman modern sekarang gimana Bu? Apakah relevan? Oke. Nanti mungkin dibantu dijawab oleh Bu Wadek satu Oke, ya. boleh, Ya, boleh. Sekarang ini didampingan. Jadi harus berdampingan terus. Oke, siap. Jadi berdampingan terus. Nanti Bu Wadek satu akan menjawab, namun sebelumnya saya kasih prolog dulu. Jadi kalau kenapa kurikulum itu menjadi satu kekayaan lah ya, ya kekayaan menjadi suatu suatu keunikan di Fakultas Syariah. Kurikulum kami itu mempunyai kurikulum yang menyatukan antara pembelajaran hukum positif dan hukum Islam. Dan dua-duanya itu mempunyai tingkat yang sama. Nah, inilah kemudian sarjana hukum di Fakultas Syariah bisa diharapkan oleh kita semua bisa menjawab beberapa problematika yang ada di luar sana. Dan tentunya problematika itu kan akan seiring sejalan perkembangan zaman ya. Entah itu perkembangan misalnya tentang judi online misalnya. Betul, Ibu. Bagaimana sih pandangan judi online menurut hukum Islam dan hukum positif? Itu pasti bisa dijawab oleh alumni Fakultas Syariah gitu. Karena disorot dari semua pihak gitu Bu Disorot ya. dari berbagai pihak. Betul, Ibu. Dan atau misalnya bagaimana kemudian tingkat kekerasan KDRT tingkat Ya, itu banyak tuh, Bu. banyak sekali kan ya. Banyak kasus-kasus. Nah, itu juga kasus-kasus itu. Iya, betul. Itu bisa didampingi. Karena di Fakultas Syariah itu juga ada beberapa mata kuliah, misalnya mata kuliah ilmu pengacaraan, mata kuliah legal drafting, dan itu menjadi satu kekayaan bagi mereka yang akan mengkaji di Fakultas Syariah. Oke. Bagaimana cara pandang seorang sarjana hukum bisa melihat, bisa menyelesaikan problematika di masyarakat. Gitu.
Nanti mungkin Bu Nurul pada satu Iya. yang bisa menjelaskan Oke, baik kembali. Ibu Nurul, bagaimana? Iya, terkait kurikulum ya. Iya, Ibu. Mungkin ini kalau di kurikulum di Fakultas Syariah agar sesuai dengan perkembangan zaman, pasti selalu kita lakukan evaluasi gitu ya. Kemudian ketika kita perhatikan dalam evaluasi itu atau apakah masih yang sesuai dengan perkembangan zaman atau kemudian ada yang tertinggal. Nah, jika ada yang tertinggal pasti akan dilakukan pembaruan gitu ya dari isi atau muatan kurikulum tersebut. Kemudian juga yang pastinya kemitraan ya. Jadi kita kan pasti nantinya punya tujuan bahwasanya alumni atau yang kemudian keluar dari Fakultas Syariah itu sesuai dengan dunia kerja, gitu kan. Nah, pasti kita akan terus berkomunikasi begitu dengan mitra-mitra dari Fakultas Syariah seperti apa kompetensi yang memang mereka inginkan gitu ya. Jadi kurikulum itu pasti disesuaikan di situ. Kemudian juga pastinya mengikuti abad 21 ya, yang kemudian isi dari kurikulum itu tidak hanya sekedar menghafal fakta gitu, tapi lebih ke critical thinking gitu ya, kemudian kolaborasi, kerjasama dan lain sebagainya, yang kemudian beda dengan kurikulum-kurikulum yang lampau lah istilahnya begitu. Kemudian yang pastinya memasukkan beberapa teknologi gitu ya. Jadi makanya akan Tetap terlihat dibarengi, Bu, ya? Iya betul, mata kuliah kita juga walaupun di Fakultas Syariah Hukum Islam Iya. begitu ya, pasti kita juga tidak meninggalkan teknologi. Nah, paling akhir pastinya dengan kurikulum yang sudah bagus, pasti kita juga ada peningkatan dosen ya yang sesuai juga harus dengan kurikulum. Itu kurikulum Fakultas Syariah. Biar tetap relevan nih Bu ya Biar dipakai tetap di zaman relevan. sekarang ya. Oh ya Bu, tadi Ibu sempat tadi tuh menyinggung bagaimana sih Bu profesionalitas nih dosen untuk mendukung metode pembelajarannya di Fakultas Syariah itu gimana Bu? Iya, jadi secara berkala tentunya ya dosen-dosen di Fakultas Syariah pasti selalu ada peningkatan ya, baik itu kemudian dosen-dosen selalu ikut pelatihan-pelatihan yang akhirnya ada sertifikat-sertifikat atau kemudian peningkatan kompetensi ya, karena setiap adanya peningkatan kompetensi dosen pasti itu akan berpengaruh banyak hal ya pada pembelajaran. Contoh pembelajaran itu pasti lebih berkompeten ya untuk mahasiswa, karena dosen yang punya kompetensi yang lebih atau profesional tentu cara mengajarnya berbeda ya. Terus kemudian juga dosen yang profesional tentu akan melihat mahasiswa secara objektif ya, baik itu nanti dalam evaluasi belajar di akhir pasti akan melihatnya secara objektif. Kemudian dosen yang berkompeten dan profesional itu tentunya melek teknologi lah istilahnya ya gitu ya. Jadi ketika menyampaikan ke mahasiswa tentu juga tidak akan ketinggalan informasi gitu ya, baik itu muatan materi tapi kemudian juga bagaimana cara dosen itu mengajar gitu. Gitu. Oh ya Bu, seperti ini Bu, yang ada di rumah ini penasaran Bu, kan ini kan Fakultas Syariah, terus berbasis Islam. Kalau prakteknya itu ada nggak sih Bu di Fakultas Syariah itu sendiri Bu? Apakah hanya teori saja gitu Bu? Ya, jadi prakteknya di Fakultas Syariah pastilah ya, banyak sekali. Jadi ada praktek secara perkuliahan ya, praktikum gitu ya, di mata kuliah itu berbunyi, dan juga ada magang atau kemudian praktek PPL dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di Fakultas Syariah kan juga banyak laboratorium ya. Nanti disitulah yang kemudian nanti lebih berpusat kepada mahasiswanya agar mereka punya pengalaman belajar nyata gitu ya. Jadi memang dosen lebih banyak membimbing mahasiswa untuk lebih mereka merasakan cara praktek nyata untuk nantinya di dunia kerja gitu. Ibu, untuk contoh prakteknya itu segimana Bu? Di Fakultas Syariah itu kita punya laboratorium ya, ada falak ya, ini lebih ke astronomi. Jadi ini kebetulan nih besok mau Ramadan gitu ya, biasanya Fakultas Syariah itu sangat berperan. Betul ya. Jadi kami ini di Fakultas Syariah satu-satunya perguruan tinggi di Banten yang punya alat ukur untuk melihat hilal nanti 1 Ramadan atau 1 Syawal. Nah, nanti boleh diundang deh. Nanti pada sana. Nah, ini komandai oleh Pak Wadik 3 nih, Pak. Siap, Pak Wadik. Kemarin kita sudah komunikasi dengan Kanwil. Betul. Kita rencana mau melakukan pengamatan hilal dan melibatkan mahasiswa. Ya, betul. Jadi nanti biar nanti kapan sih sebetulnya puasa itu ya? Jangan-jangan puasanya hari Jumat. Jadi nanti karena itu tadi menurut Bu Wadik 1, jadi itu merupakan salah satu dari
salah satu alat praktikum di Fakultas Syariah. Selain ada ruang praktikum peradilan yang Peradilan semu. ada dokter praktikum peradilan semu. Oh ya, kita kemarin dapat juara loh. Iya Ibu ya. Saya juga dengar Bu yang gitu. di Kerinci Bu ya. Betul, di Palembang. di Palembang ya Bu ya, Palembang. di tempatnya ya. Kita juara 1 untuk Berkas terbaik. Berkas terbaik. Nah, itu hampir Dari terbanyak. berbagai macam kampus ya Bu. Iya. Iya, seperti KDN. Kemudian juara ketiga untuk penampilan pada saat peradilan semua. Dan itu sebetulnya tidak mudah karena Betul, anak-anak Ibu. juga dipacu dan tentunya kerja keras dosen pembimbing, dosen-dosen para dosen dan Pak Wadek 3 nih. Karena gaulnya kalau mahasiswa-mahasiswa ini ya dikomandai oleh Pak Wadek 3 nih. Nggak bakal lepas Ibu ya dari kerjasama Ibu ya. Betul kerjasama semua pihak. Jadi Betul, Ibu. itu sarana atau praktikum-praktikum yang kemudian membawa Fakultas Syariah semakin lebih baik lagi karena praktikum-praktikum itu menjadi pendamping ya Bu ya, penguat daripada teori-teori yang sudah ada gitu. Jadi ada laboratorium falak, peradilan semu, selain ada laboratorium komputer dan ada lagi satu lagi laboratorium ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ini baru Bu. Udah. Sudah ada kita semua. kita punya itu dan itu salah satunya itu tadi ya Bu Wadek dan Pak Wadek ya, kita punya Z Coffee. Jadi itu salah satu dari anak-anak hukum ekonomi syariah mempraktekkan bagaimana proses perekonomian syariah keseharian gitu. Berarti itu tadi sedikit banyaknya fasilitas Ibu ya. Fasilitas. Betul. Mungkin mau nanya nih untuk Pak Wadek 3. Ya. Bapak, kira-kira nih pasti Hasanuddin muda yang ada di rumah ini Pak pasti penasaran. Bu Wadek sudah menjelaskan bahwa ada 3 prodi tadi Pak. Untuk prospeknya itu apa saja sih Pak? Baik, jadi para alumni Fakultas Syariah itu memiliki prospek pengabdian atau bahasa lebih praktisnya lapangan kerja yang sangat terbuka. Para alumni Syariah bisa masuk ke dunia peradilan, baik sebagai hakim ya, bisa hakim agama atau hakim di pengadilan negeri, atau juga sebagai advokat, pengacara, bisa juga sebagai di bidang legal drafting, kemudian bisa juga masuk ke lembaga kepenghuluan, naib begitu di masyarakat. Kemudian juga tentu saja konsultan hukum, konsultan ekonomi syariah. Jadi banyak yang bisa dimasuki oleh para alumni Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Dan kami punya data sebaran alumni kita ini cukup variatif, bahkan ada yang sekarang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi di KPK di Jakarta, dan pada bulan lalu kita undang ya ke fakultas. Juga ada alumni kita yang bekerja di Komisi Penyiaran di Provinsi Banten, tentu di bidang pendampingan hukumnya, advokasinya. Karena kita tahu kan sekarang ini di zaman medsos ini penyiaran itu sangat terbuka. Kadang-kadang ada persoalan di situ sehingga memerlukan advokasi pendampingan hukum. Nah, disitulah alumni kita bisa masuk. Jadi singkatnya, para alumni Fakultas Syariah itu memiliki ruang pengabdian yang sangat luas ya. Tidak kalah dengan lulusan-lulusan Fakultas Hukum dari kampus lain. Oke Bapak. Oh ya Pak, ini kan Fakultas Syariah ini kan berbasis Islam Pak. Bagaimana sih Pak moderasi beragama itu di sana gimana Pak? Ya, baik. Kami di Fakultas Syariah memang memiliki tanggung jawab bagaimana menanamkan nilai-nilai pemahaman keagamaan yang moderat kepada para mahasiswa kami. Ya, jangan sampai istilahnya mahasiswa Fakultas Syariah, apalagi alumninya nanti begitu kembali ke masyarakat malah memiliki cara pandang keagamaan yang sempit, yang radikal begitu ya, bahasa sekarangnya begitu. Nah, itu kami tanamkan itu melalui metode pembelajaran yang terbuka ya, diskusi, presentasi. Kami melatih para mahasiswa supaya berdiskusi, biasa berbeda pendapat, biasa menerima pendapat orang lain. Karena ini harus dilatih sejak masa perkuliahan supaya kelak ketika di masyarakat mereka juga tidak alergi dengan perbedaan.
Jangan sampai ada alumni Fakultas Syariah yang merasa benar sendiri seolah sudah pegang kunci surga begitu, yang belum masuk kelompoknya Karena di itu. UIN, Ibu, ya. Iya. Kunci surganya sudah dipegang. Ya, mudah-mudahan para alumni Syariah tidak seperti itu. Justru mereka hadir di masyarakat memberikan pencerahan di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Kemudian juga kami sangat menekankan keotentikan referensi yang digunakan oleh para mahasiswa. Para dosen kami dorong untuk memastikan bahwa buku-buku referensi yang dibaca oleh para mahasiswa itu benar-benar otoritatif begitu ya. Kalau dalam bahasa agamanya memiliki jalur sanad keilmuan yang jelas. Begitu. Itu penting untuk menjamin ajaran-ajaran atau narasi-narasi keagamaan yang disampaikan oleh para mahasiswa atau alumni kami itu sejalan dengan nilai-nilai wasatiyah atau moderasi itu sendiri. Oke, berarti tetap di tengah-tengah ya ini Bapak ya. Ya. Nggak berat sebelah gitu Bapak. Ya. Tetap mengikuti bagaimana perkembangan zaman ya Bapak. Itulah ajaran Islam seperti itu Iya, memang betul. seharusnya. Begitu. Oh iya Bapak, saya juga pengen tanyakan nih Bapak. Tadi kan ada praktiknya tuh di Fakultas Syariah. Terus tadi berarti ada katanya juga ada magang-magang. Itu bagaimana sih Pak hubungan Fakultas Syariah dengan lembaga-lembaga instansi di Iya, luar? betul. Kami dari Fakultas Syariah selama ini cukup intens melakukan kemitraan kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar kampus, baik itu lembaga-lembaga peradilan seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, termasuk pengadilan tinggi di tingkat provinsi. Melalui lembaga-lembaga peradilan itu kami mengirim para mahasiswa kami untuk magang, dan itu sudah jadi program ya untuk mahasiswa semester akhir magang di PA atau PN. Kemudian juga kami selama ini menjalin kerjasama dengan Bawaslu Provinsi Banten. Kemarin yang kami tengok di Dinas Kominfo juga ada alumni kita, dan yang magang juga Bu ya, ada 2 orang kemarin di sana. Selain di lembaga-lembaga keuangan Islam ya, lembaga-lembaga keuangan untuk para mahasiswa di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Begitu. Jadi kemitraan atau kerjasama kami alhamdulillah sudah berjalan cukup luas, dan jadi hampir seluruh sektor bidang kerja ya kita jajaki. Begitu. Itu luas sekali Ibu ya. Iya. Masya Allah banget banyak sekali. Iya. Jadi mahasiswa juga nggak perlu bingung-bingung lagi Ibu ya kemana gitu Ibu. Masya Allah banget Ibu. Insyaallah. Ya, sesuai dengan tadi yang kurikulum Betul, abad 21 ya, harus ada kolaborasi, kerjasama dan lain sebagainya, gitu. Oh ya Ibu, tadi kan Ibu sempat menjelaskan tuh tadi bahwa kalau di Fakultas Syariah itu suka melihat hilal katanya gitu Bu. Berarti salah satu itu kontribusi ya Bu yang Fakultas Betul. Syariah itu berikan kepada masyarakat gitu Bu. Kalau misalnya kontribusi Fakultas Syariah dalam pelayanan hukum tuh ada nggak sih Bu? Kalau di Fakultas Syariah sendiri Bu? Ada LKBH. Oh ada LKBH-nya. Iya, kita punya lembaga konsultasi dan bantuan hukum Fakultas Syariah. Berarti Fakultas Syariah juga punya ya Pak? Punya, dan alhamdulillah lembaga ini cukup aktif, eksis ya dalam melakukan pendampingan hukum, dan kami telah mencanangkan bahwa program pendampingan ini bersifat gratis ya, jadi sepenuhnya pengabdian. Pengabdian, betul. Begitu. Dan di LKBH ini bukan hanya dosen yang ahli di bidangnya, tapi para mahasiswa juga kami ikutkan begitu. Kami libatkan di LKBH ini supaya mereka memiliki pengalaman ya. Salah satu praktek berarti Bapak ya? Betul. Salah satu praktek yang nyata bagaimana mereka para mahasiswa itu kita ajak hadir di proses-proses penanganan perkara. Iya, karena memang beberapa dosen kami adalah seorang praktisi gitu ya. Jadi dosen kami itu kayak misal penghulu gitu ya, terus kemudian lawyer gitu, hakim. Jadi memang semuanya ada, melibatkan para praktisi untuk mengajar di Fakultas Syariah. Gitu. Jangan-jangan udah banyak menangin banyak kasus ini Bu. Iya. Jadi anak-anak mahasiswa Fakultas Syariah menerima langsung keilmuan dari para praktisi. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Wadek 1 dan Pak Wadek 3, beberapa hal yang terkait tentang keilmuan mereka mendapatkan secara langsung, secara praktisi, bukan hanya teori saja. Jadi ada lawyer, kita punya 3-4 lawyer yang sama-sama mengisi pembelajaran di kelas. Kemudian ada hakim, Pak Edi Mujahidi, dan
beberapa partisi yang lain. Ada di kepenghuluan, dari perbankan juga ada, sehingga mereka akan tahu betul bagaimana antara teori dan praktek itu dilaksanakan. Begitu. Berarti sudah jelas ya Bu bahwa dosen syariah ini berkompeten ya Bu. Selain di Insya Allah. maksudnya Bu selain di fakultas ternyata juga bergelut di masyarakat gitu Bu. Betul, insya Allah. Ini yang menjadi tujuan kita bersama, Betul, Ibu. bahwa alumni Fakultas Syariah itu bisa mumpuni secara teori dan praktek. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan gelar sarjana hukum, mereka paham betul bagaimana secara praktisi dan teorinya yang mereka mereka dapatkan untuk bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Oke Bu. Masya Allah. Oh ya Bu, ini kan apa-apa itu kan pasti sekarang no viral no justice ya Bu. No viral, no justice. Iya betul ya Bu. Betul. Bagaimana sih Bu riset atau inovasi dari Fakultas Syariah sendiri untuk menjawab nih Bu tantangan-tantangan hukum yang secara kontemporer Bu, gimana itu? Oke, nanti mungkin bisa dibantu Iya juga boleh Pak Bu. Wadik. Nanti dikasih contoh. Oke. No viral no justice itu Betul, Bu. bahasa Gen Z ya. Iya betul ya Bu. Bahasa Gen Z Bu. Gen Z betul ya. Sekarang semuanya serba viral. Ya? Betul Ibu. Oke, karena kalau nggak viral, Iya. tak kenal dan tak sayang. Jadi istilahnya begitu. Iya, betul, Jadi Bu. mesti viral dulu, maka akhirnya Baru bisa ditindaklanjuti kenal. Iya gitu, Bu. betul. Ketika semua sudah viral, maka tak kenal dengan tak sayang. Tapi sekali lagi Fakultas Syariah itu bukan bicara profesionalisme, bukan hanya soal gelar. Oke Bu. Jadi sekali lagi Fakultas Syariah, khususnya para sarjana hukum dari Fakultas Syariah, itu bukan bicara soal gelar, tapi dia juga bicara soal komitmen mencerdaskan dan membimbing serta bicara secara intelektual dan moral. Nah, intelektual dan moral itu artinya dia bisa bicara viral, tapi secara for the justice-nya, keadilannya dia bisa jelaskan dengan baik. Jadi dia profesional di bidang gelarnya, tapi dia bisa memberikan komitmennya tentang intelektual dan moralnya. Oke, jadi Karena kalau hanya bicara tentang viralnya saja, tanpa dia akan melihat cross check-nya bagaimana itu secara moralitinya, secara justice-nya. Karena kalau bicara keadilan kan sangat nisbi Betul, sekali. Ibu. Adil menurut saya belum tentu adil bagi Gen Z itu Betul. loh. Iya. Jadi susah betul ngimbanginya. Betul, Itu Ibu. bisa dijawab oleh para alumni Fakultas Syariah, oleh para sarjana hukum, bahwa gelar sarjana hukum itu bisa menjawab bagaimana for the justice itu, keadilan itu bisa diviralkan. Dan lagi-lagi sekarang orang nggak akan kenal dan nggak akan sayang kalau nggak pernah viral. betul Ibu. Betul. Nggak akan ditindaklanjuti. Nggak akan ditindaklanjuti. Namun, Iya. keviralan itu bisa dijawab oleh para alumni Fakultas Syariah dan mahasiswa Fakultas Syariah dengan bagaimana secara profesional. Jadi dia bisa memadukan antara intelektualnya dan moralitinya, sehingga keviralannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Nah itu yang pastikan. Karena kalau hanya viral tidak bisa dipertanggungjawabkan, Betul. itu tidak bisa. Bagaimana bisa merasakan hangatnya teh kalau dia nggak bisa minum teh kan? Jadi dia harus bisa betul, dia bisa betul minum teh, baru dia bisa bilang teh buatan Banten ini enak banget, kopi buatan Banten enak banget. Tapi kalau kita memviralkan tanpa bisa meminum kopi dari Banten, ya nggak bisa. Itu filosofi saya sih. Iya, Gitu. Jadi begitu. Ya begitu ya Bu Wadek dengan Pak Wadek. Jadi itu Mbak. Jadi kalau boleh kita pakai no viral justice, tapi kita moto bahwa profesionalisme sarjana hukum dari Fakultas Syariah bukan hanya sekedar gelar, tapi di dalamnya menemukan intelektual dan morality. Oke. Oh ya mungkin Bapak Wadek atau Ibu Wadek ada nggak sih riset gitu yang benar-benar menjawab tantangan sekarang gitu Bu? Contoh riset untuk mahasiswa atau gimana Bu? Iya, jadi riset mahasiswa untuk sekarang kita ada dua ya, bisa melalui skripsi ya, nantinya juga dalam bentuk skripsi dan juga bisa non skripsi. Kebetulan di kita di Fakultas Syariah ini sudah beberapa mahasiswa ya, udah bagus sekali hingga dalam bentuk artikel yang kemudian dipublikasikan. Ini kan berarti hasil penelitian mereka yang kemudian bisa dibaca oleh khalayak umum gitu ya, oleh secara publik secara luas dibandingkan yang skripsi. Nah ini jadi sebuah jawaban-jawaban yang mungkin tadi hanya sekedar viral misalnya, dan kemudian itu tanpa data. Tapi kalau ini kan apa yang kemudian diviralkan, dipublikasikan itu berdasarkan data, dan itu otomatis berdasarkan ada analisis hukumnya. Itu seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar omongan ya Bu, tapi ada data juga di lapangannya Bu. Betul. Mau menambahkan juga Boleh mungkin Bapak. bagaimana riset dan pengabdian yang dilakukan oleh kami di Fakultas Syariah itu benar-benar berkontribusi langsung dalam menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Ya.
Karena kami sadar bahwa lembaga pendidikan itu tidak berdiri di menara gading yang jauh dari masyarakat ya, melainkan harus berpijak ya, membumi dan memberikan kontribusi. Misalnya pada tahun lalu dosen-dosen kami melakukan riset tentang judol ya, bahaya judol di masyarakat, lalu bagaimana melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judol, dan tentu saja dari pendampingan hukumnya. Itu ada program pengabdian yang dilakukan oleh para dosen kami. Juga yang saya ikuti dengan kolaborasi dengan mahasiswa juga di tahun 2025 lalu itu tentang pernikahan bawah tangan atau nikah siri. Karena kita tidak pungkiri di sebagian masyarakat di Banten masih itu praktik itu masih ada, masih banyak. Nah, kami di Fakultas Syariah melakukan proyek riset, penelitian sekaligus pengabdian masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa pernikahan bawah tangan atau siri itu tidak menguntungkan, banyak resiko dan lain-lain begitu. Jadi ini dua contoh konkret ya, karya penelitian dan pengabdian masyarakat dari Fakultas Syariah yang berusaha menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Oke, Bapak. Untuk menyalurkan edukasinya itu seperti apa, Bapak? Apa langsung sosialisasi atau seperti apa, Pak? Ya, bisa melalui pendampingan langsung di masyarakat, di lapangan, observasi, kunjungan, juga penyuluhan, dan tentu saja melalui pengabdian mahasiswa ya, yang inherent tinggal di masyarakat, tematik ya, tematik begitu. Jadi para mahasiswa Fakultas Syariah ketika melaksanakan pengabdian masyarakat berupa Kukerta yang merupakan program resmi dari LP2M, mereka membawa misi kesyariahannya, misi ilmu hukumnya, yaitu bagaimana memberikan advokasi gitu, pendampingan hukum kepada masyarakat yang mengalami hal-hal tersebut begitu. Masya Allah sekali Bu ya. Mungkin ini nanti Hasanuddin Muda nih Bu, yang dengar di rumah juga nggak bakal ragu nih Bu, mengambil jurusan hukum harus nih. yakin. Harus yakin. Ya betul Bu, harus yakin berarti ini di Fakultas Syariah. Bukan hanya dari sejarahnya yang panjang Bu, dari dosennya sendiri, dari mahasiswa sampai praktik, sampai magang, dan kontribusi kepada masyarakat itu selalu nyata Udah Bu. nyata. Masya Allah. Satu lagi Mbak, Ya, Bu. jadi di semester genap ini ya Bu Wadek, kita ada mahasiswa yang melakukan riset penelitiannya tanpa skripsi. Wah, Jadi dia punya artikel yang sudah submit atau terbit di jurnal nasional, Terakreditasi. internasional, Scopus. Scopus. Wah, Nah itu keren bisa banget. kemudian bisa tanpa skripsi. Dan semester genap ini sudah ada 4 orang. Insya Allah mungkin yang lainnya menyusul ya. Ya, Insya Allah mudah-mudahan. Jadi kan satu Kebanggaan ya, ya, Bu, ya. gebrakan yang Ya, betul, bisa ya, Bu. memacu ya, memicu anak-anak mahasiswa kita untuk melakukan riset-riset yang lainnya. Oke, berarti bukan hanya skripsi saja ya Bu ya, Betul, berarti untuk betul, tugas iya. akhir itu ya Bu. Tugas akhirnya iya. Wah, Masya Allah banget. Mudah-mudahan bisa jadi semangat buat semuanya. Betul. Ibu terima kasih ya Bu. Masya Allah pertanyaan demi pertanyaan sudah saya ajukan dan alhamdulillah saya sendiri pun terjawab Bu. Oke. Akan Fakultas Syariah ini sendiri gitu Bu. Kata tua itu ya. Iya, kata tertuanya itu Bu. Oke, mungkin Bu boleh untuk kasih ajakan nih Bu untuk para teman-teman yang ada di rumah agar nggak ragu lagi Bu untuk mengambil jurusan di Fakultas Fakultas Syariah, bukan Fakultas Hukum tapi Fakultas Syariah gitu. Syariah. Boleh Ibu dari Ibu atau Bapak dulu? Para Banten Muda ya? Iya, Hasanuddin Muda Ibu. Iya. Para Hasanuddin Muda, mari mengkaji bersama keilmuan di Fakultas Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kami berkomitmen bersama bahwa profesional itu bukan hanya sekedar gelar, namun tentang komitmen kami mencerdaskan para alumni menjadi seorang sarjana hukum yang berintelektual dan bermoral. Dan kami siap bersama-sama dengan para Hasanuddin Muda untuk mencerdaskan masyarakat Provinsi Banten khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum dan internasional. Mungkin boleh dari Ibu Nurul untuk ajakan dari Hasanuddin Muda. Ya, bagi para Hasanuddin Muda Iya, ya, betul, Ibu. ayolah kita kuliah ya,
melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi ke Fakultas Syariah, karena Fakultas Syariah ini berkomitmen seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dekan, bahwasanya kita akan terus maju lagi, apalagi setelah kita punya akreditasi yang unggul dan kemudian insya Allah nanti akan berlanjut dengan unggul. Ini otomatis sudah membuat Hasanuddin Muda yakin ya bahwasanya masuk Fakultas Syariah ini memang pilihan yang paling tepat. Seperti itu. Oke, untuk Bapak sendiri gimana Pak Baik. ajakannya? Para Hasanuddin Muda di Provinsi Banten khususnya, mari masuk Fakultas Syariah. Betul. Di Fakultas Syariah bukan hanya ilmu-ilmu hukum umum, hukum positif, tapi ilmu-ilmu hukum Islam, fikih juga dipelajari. Jadi kita dapat 2 keunggulan keilmuan sekaligus dengan gelar sarjana hukum yang sangat kompetitif. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu ya. Oke baik, para Hasanuddin Muda di rumah, kami sudah mendengar bagaimana nih fakultas tertua yakni Fakultas Syariah. Tadi kami sudah mengulik, Masya Allah sekali, banyak sekali program-program atau banyak sekali pengabdian dan pemagangan untuk mahasiswa. Dan untuk teman-teman yang masih ragu nih, mau ngambil Fakultas Syariah, sekarang jangan ragu lagi deh. Tonton dulu podcastnya. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih. Ibu minum dulu.